Salam, perkenalkan nama saya Margarita Metkono, NIM 1.2021.0171, kelas E semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Untuk menelusuri konsep pendidikan kewarganegaraan, kita dapat mengkaji secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Yang pertama, secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara teoritis. Menurut Muhammad Numan Sumantri tahun 2021 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, secara yuridis. Istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekan pada pembentukan warga negara agar memiliki kebangsaan dan cinta tanah air, maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para ahli, para pendiri negara dan pemimpin negara pembentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Anda pun perlu mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu dididikkan kewarganegaraan. Secara lebih spesifik, perlukan sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan. Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Apabila memperhatikan hasil penelurusan konsep atau urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKN Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia,
pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama, secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Yang kedua, secara sosiologis. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kewarganegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk dan berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Secara implisit, setiap konstitusi masyarakat kriteria warga negara yang baik karena sikap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap segala demikian. Terhadap gejala demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.